Sejarawan UI mengatakan, andai tahun 65 PKI menang, tak terbayangkan jumlah rakyat Indonesia akan dibunuh. Jadi begini, kalau Anda mau tahu situasi G30S, jangan cuma melihat tahun 65. Anda harus kembali kepada tahun 62-an, 62, 63, 64. Nah, dalam periode itu, banyak sekali kejadian-kejadian yang melahirkan berbagai-bagai sikap tertentu terhadap PKI. Misalnya paling tidak pada orang Islam, bagaimana pemuda rakyat di Kanigoro menyerang tempat kaderisasinya PII, menyerbu masjid di Malang dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang susah untuk dilupakan. Ini faktor yang susah untuk dilupakan. Walaupun ada usaha dari berbagai pihak juga untuk semacam rekonsiliasi. Itu jargonnya komunisme tuh, Klassenstreit, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, tempatnya Presiden Jokowi kok. Orangnya ada di situ kok. Ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Menakutkan sekali situasi Ramadan kali ini. Menakutkan sekali. Tidak ada berkah giro keislaman. Kok imam-imam saja yang ditusuk? Yahya Waloni ini nggak pernah diganggu. Saya tunggu-tunggu. Nah, umpamanya di masjid ini juga ada PKI mencoba. Coba saja nanti. Waktu rimbas kita di luar masjid. Ada pejabat ngomong tadi. Supaya bersilaturahmi antar partai. Percuma. Ini orang-orang ini percuma. Karena mereka bukan Islam. Mereka PKI. Melawan Islam percuma. Indonesia ini Bapak yakin sajalah, semakin kita dikepung, semakin kita menang. Sejarawan UI mengatakan, andai tahun 65 PKI menang, tak terbayangkan jumlah rakyat Indonesia akan dibunuh. www.gelora.com, Bangsa Indonesia wajib bersyukur pengkhianatan dan kudeta PKI pada 30 September 1965 berhasil ditumpas oleh TNI bersama rakyat. Seandainya dalam kudeta 1965 tersebut PKI berhasil menang, apa yang bakal terjadi? Menanggapi hal itu, sejarawan Universitas Indonesia Anhar Genggung mengungkapkan semua warga Indonesia yang anti PKI akan dibunuh jika pada G30 SPKI, DNID dan kawan-kawan berhasil merebut tempuk kekuasaan. Kalau dia, PKI menang, dia akan mati, cuman karena dia kalah, dia yang mati. Tugas Anhar kepada Coffeesia.com melalui telepon seluler. Anhar tidak bisa membayangkan berapa jumlah nyawa yang melayangkan jika saat itu PKI berhasil dalam misinya. Sudah pasti angkanya jauh lebih besar dari simpatisan PKI yang terbunuh. Gak terbayangkan berapa jumlah rakyat yang terbunuh. Jelasnya, menurutnya pembunuhan massal sudah terjadi biasa. Jika itu melihat sejarah komunis di dunia, tidak ada revolusi tanpa pertumbuhan darah dan pembunuhan. Dikutip dari Republika, sejarah mencatat ideologi ini melakukan pemberontakan atau kudeta di 75 negara bagian, pulau, dan kota sepanjang masa 69 tahun, 1918 sampai 1987, berhasil 28, gagal di 47 tempat. Marxisme, Leninisme, Stalinisme, Meosisme, Hayesisme, Aidisme, Palpotisme ini mendapat kesempatan berkuasa di dunia selama 74 tahun, yakni pada 1917 sampai 1991 di 28 negara.
Pemberontakan di 75 itu umumnya satu kali saja. Komunis Indonesia pegang rekor dunia 3 kali berontak dan kudeta, 1926, 1948, dan 1965. Ketiga-tiganya gagal. Pemberontakan terpanjang berlangsung di Malaysia 40 tahun. Dan setiap tahun makan korban dari kedua pihak 200 orang. Selama kurun 1917 sampai 1991 itu Partai Komunis membantai 127 juta manusia di 76 negara sehingga rata-rata 4.500 orang sehari selama 74 tahun. Korturis 2000, Cheng dan Holiday 2006. Dalil sejarah yang sangat pahit adalah dimanapun bila Partai Komunis sukses merebut kekuasaan, mereka menjagal rakyat anti komunis. Itu jargonnya komunisme tuh, klasen straight, vertikal. Ayo, yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas. Itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme itu. Kalau cara begini, ketidakadilan, kemiskinan itu membuka peluang ideologi komunisme masuk di negara kita. Bukan urusan khilafah di sini. Khilafah udah selesai. Yang namanya pimpinan orang-orang yang katanya dulu mengadopsi atau merangkul pemikiran khilafah itu sekarang sudah ada di tempatnya Jokowi kok, di tempatnya Presiden Jokowi kok. Orangnya ada di situ kok. Ini peluang masuknya ideologi lain. Jadi jangan bicara Megawati tentang Pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan lagi sebagainya. Dan ini adalah demokrasi, buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik nih. Ini nggak sesuai dengan ajarannya Bung Karno. Bahwa dia sadar gitu, makanya saya bilang itu biang kerusuhannya itu Mega. Dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur. Jadi begini, kalau Anda mau tahu situasi G30S, jangan cuma melihat tahun 65. Anda harus kembali kepada tahun 62-an, 62, 63, 64. Nah, dalam periode itu banyak sekali kejadian-kejadian yang melahirkan berbagai-bagai sikap tertentu terhadap PKI. Misalnya paling tidak pada orang Islam, bagaimana pemuda rakyat di Kanigoro menyerang tempat kaderisasinya PII, menyerbu masjid di Malang dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang susah untuk dilupakan. Ini faktor yang susah untuk dilupakan. Walaupun ada usaha dari berbagai pihak juga untuk semacam rekonsiliasi. Melawan Islam percuma. Indonesia ini bumi syariah. Ibu Bapak yakin sajalah, semakin kita dikutuk, semakin kita menakutkan sekali situasi Ramadan kali ini. Menakutkan sekali. Tidak ada berkah hero keislaman. Kok imam-imam saja yang ditusuk? Yahya Waloni ini nggak pernah diganggu. Saya tunggu-tunggu. Umpamanya di masjid ini juga ada PKI mau coba saja nanti. Baku rimbas kita di luar masjid. Ada pejabat ngomong tadi. Supaya bersilaturahmi antar partai. Percuma. Ini orang-orang ini percuma. Karena mereka bukan Islam. Mereka PKI. Sulit percaya tapi nyata. Beginilah nasib warga muslim yang minoritas di kompleks perumahan Taman Villa, Maruya, Jakarta Barat. Sudah sekitar 30 tahun usia TFM belum ada masjid yang didamkan warga muslim TFM berdiri. Pengembangan yang punya kewajiban pun tidak melaksanakan itu, namun ketika ada warga yang bertransaksi membangun masjid dengan biaya swadaya, praktis sejak itulah mendapat tantangan dari selusin warga yang mengklaim diri bertindak atas nama 2000 warga TVM atau Taman Villa Maruya. Menurut Ketua Pembangunan Masjid At-Tabayun, Marah Sakti Siregar, pihaknya sudah mengantongi izin Gubernur DKI untuk menempati lahan 1078 meter persegi milik Pemda. Namun belasan orang dari warga mayoritas tentang dengan dalih itu lahan ruang hijau terbuka atau RTH. Padahal itu lahan itu juga lebih 10 tahun lalu berdiri kantor RW. Tanpa izin Pemprov, tanpa IMB, bangunlah ilegal itu anggap wajar karena untuk kepentingan warga. Sedangkan mendirikan masjid yang mengantongi izin bagi penentang bukanlah kegiatan untuk kepentingan masyarakat.